Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman seagama seakidah segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah belajar rutin malam Ahad pada maghrib Masjid Jami' Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD dipegang di Parusahati yang seluruhnya tanpa kecuali yang saya hormati rahimakumullah wa adakumullah wa hafizakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas dikasihnya Allah, paduka alam yang mulia, panutan kita, ikutan kita, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau dan selalu berusaha membuktikan kesetiaannya, kecintaannya kepada beliau, terutama yaitu dengan cara mentaati atau menjalankan segala perintah-perintah beliau, menjauhi segala larangan-larangan beliau, serta menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya diakui oleh beliau sebagai umatnya, mendapatkan syafaat umat dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dan di dalam surga kita oleh Allah bisa dipertemukan, bisa berjumpa dengan beliau dan menemani beliau di dalam surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa adakumullah wa hafizakumullah. Taklim kita pada malam ini, malam Ahad, memasuki malam tanggal 10 di bulan Sya'ban 1446 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-8 di bulan Februari 2025. Taklim kita malam ini adalah merupakan taklim pertemuan yang ke-605 atau 605. Mari kita awali taklim kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran, dengan pembacaan sholawat, dan dengan pembacaan zikir jalalah yang pahalanya dari seluruh bacaan-bacaan tersebut yang akan kita baca, kita niatkan di dalam hati kita masing-masing, pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, juga untuk saudara-saudara kita. Dan kita doakan yang sedang sakit, semoga Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah, kesehatan yang selalu digunakannya untuk terus beramal soleh, untuk terus berbuat baik, untuk terus beribadah kepada Allah secara istiqomah sampai akhir hayat, sehingga meninggal dunia nanti mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bitilkan niyatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Salatullah, salamullah
بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على يا رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو بشأن لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كأنك لنا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Tentu setiap kita sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang beragama Islam yang mengikuti tuntunan ajaran Islam yang dibawa oleh baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita hidup di alam dunia ingin mendapatkan keberkahan dari Allah. Artinya segala sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita berupa apapun kita mengharapkan keberkahan. Karena kalau hidup penuh dengan keberkahan, insya Allah hidup akan terasa nikmat. Walaupun umpama kenyataannya, realitanya ditinjau secara materi hidupnya sederhana, tapi akan merasa nikmat, merasa indah, nggak pernah merasa kurang, selalu merasa cukup, hidup apa adanya, qanaah, pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah mengeluh, tidak pernah merasa kurang. Nah, perasaan-perasaan seperti ini nggak mudah dirasakan oleh sembarang orang, kecuali oleh orang-orang tertentu yang memang oleh Allah hatinya dijadikan hati yang kaya, hati yang bersyukur. Nah,
barokah itu ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya. Adapun alamatul barokah, tanda-tandanya hidup barokah, tanda-tandanya ciri-cirinya hidup barokah, di antaranya adalah ilmu pengetahuan agamanya bertambah, pengertiannya dalam hal ilmu pengetahuan agamanya bertambah. Yang kedua, amal kebaikan yang dilakukannya, amal soleh yang dikerjakannya, amal ibadah yang diperbuatnya juga bertambah meningkat. Sholat sunnahnya bertambah, tadinya enggak pernah sholat tahajud jadi sholat tahajud, itu berkah. Sodakohnya bertambah, tadinya 100.000 jadi 100 atau dari 200.000, itu barokah. Jadi kebaikannya barokah, bertambah sesuai dengan takriful barokah. Definisi dobit barokah adalah az-ziyadatul khair, tambah segala kebaikannya, bertambah. Jadi yang bertambah bukan materinya, bukan hartanya, bukan uangnya, bukan rumahnya, bukan bertambah istrinya, bukan, tapi bertambah kebaikannya, bertambah amal solehnya, bertambah ibadahnya, bertambah rajin, bertambah getol. Nah itu cirinya barokah. Nah ketika amal kebaikan kita semakin bertambah baik, kita harus bersyukur. Itu menunjukkan bahwa kita berada dalam hidayah Allah, berada dalam taufik Allah, berada dalam rahmat Allah, berada dalam ampunan Allah, berada dalam ridho Allah. Para jamaah, jadi barokah itu patokannya, standarisasinya, ukurannya bukan materi. Karena orang yang banyak hartanya belum tentu berkah hidupnya. Contoh, salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang bernama Abu Sa'labah Al-Hatim. Ketika Abu Sa'labah Al-Hatim hidupnya dalam keadaan miskin papa, melarat, sangat amat melarat, ibadahnya rajin, sholat berjamaahnya nggak pernah ketinggalan bersama Rasulullah. Berarti kemiskinannya membawa keberkahan. Kemiskinannya, kemelaratannya menghantarkan dirinya menuju keberkahan. Tapi ketika Abi Sa'labah Al-Hatim saat itu didoakan oleh Rasulullah agar hidupnya tidak miskin lagi, tidak melarat lagi, tidak menderita lagi. Dan saat itu Abi Sa'labah Al-Hatim oleh Allah, oleh Rasulullah SAW dikasih modal berupa kambing betina. Lalu kambing itu dirawat, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, dan tahun pun silih bergantian. Akhirnya semakin banyak kambingnya, sibuk ngurusin kambing sampai tidak terlihat lagi sholat berjamaah bersama Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang lainnya, Aina Sa'labah, Aina Sa'labah, Aina Sa'labah, lam arahu. Kemana Sa'labah? Kemana Sa'labah? Aku tidak pernah melihatnya lagi. Para sahabat ada yang memberikan informasi, Sa'labah sekarang jadi bos kambing. Sibuk ngurusin kambing. Kambingnya banyak, ratusan. Minta zakatnya. Berangkat sahabat, minta zakatnya, enggak dikasih. Setelah itu dulu dikasih kambing sama Rasulullah itu. Orang begitu kalau udah kaya lupa. Ketika melarat ngomongnya, kalau saya kaya, saya akan menjadi orang dermawan, akan saya santuni tapi miskin, akan saya santuni yatim piatu, akan saya nikahi janda-janda tua. Ngomongnya begitu, melarat, begitu kaya, lupa, boro-boro. Sama kayak pejabat juga begitu. Waktu nyalon mah, anu janjinya udah, jadi lupa sama rakyat, malah jengkek ke rakyat. Gila.
Cuek benar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Ini kenyataan, saya bicara realita dalam kehidupan. Benar nggak ini? Benar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ciri barokah itu bukan bertambah materi. Ya materi bertambah, harta bertambah, alhamdulillah bersyukur. Karena harta ini kita gunakan sesuai kebutuhan kita. Tetap yang kaya yang miskin makannya sama. Satu suap, satu sup. Enggak ada orang kaya makannya sekali makan sepiring langsung masuk. Enggak, tetap sesuap-sesuap. Yang dibuangnya sama, kotoran di toilet. Kalau masalah materi mah sifatnya sementara. Enggak usah jadi tujuan. Yang penting itu barokah, kebaikan bertambah, ilmu bertambah, ibadah bertambah. Itu untuk kebahagiaan kita nanti di alam akhirat, alam yang bakal abadi untuk selama-lamanya. Dunia ini akan kita tinggalkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ija ata alayya yaumun la ajdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah azza wa jalla fala burika li fi tului samsi dzalikal yaum." Kata beliau begini, ini kalau diartikan nih. Ija apabila ata datang alayya atasku, kata beliau, opo yaumun suatu hari, la ajdadu fihi ilman, di mana di hari itu ilmuku tidak bertambah, ilmu pengetahuan agamaku tidak bertambah. Yuqarribuni ila Allah azza wa jalla, yang ilmu tersebut dapat mendekatkan diriku kepada Allah azza wa jalla, yang ilmu pengetahuan agama tersebut dapat menghantarkanku untuk menuju Allah lebih dekat lagi. Pala burikali fi tulisam si jalika jauh, berarti hidupku di hari itu tidak diberkahi oleh Allah. Itu Rasulullah yang bilang. Itu Rasulullah yang bilang. Rasulullah pemimpin seluruh umat dunia akhirat. Beliau mengatakan seperti itu. Kalau aku hidup di suatu hari di mana di hari itu ilmuku tidak bertambah barang sedikit pun, karena enggak mau ngaji, sibuk urusan dunia, hartanya bertambah tapi ilmunya enggak bertambah. Rasul mengatakan pala burikali fi tulisam si jalika jauh, maka berarti aku tidak diberkahi oleh Allah ketika matahari terbit di hari itu. Maka dari hadis ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa di antara tanda-tanda barokah adalah ilmu pengetahuan agama kita semakin bertambah. Biasanya kalau ilmunya bertambah, ilmu itu akan menjadi sinergi kekuatan di dalam dirinya untuk mendongkrak, memotivasi, mendorong seluruh anggota badannya untuk bertambah rajin ibadahnya kepada Allah. Karena kita ibadah pakai ilmu. Bagaimana mungkin kita rajin baca Quran? Baca Quran aja nggak bisa. Apa yang dibaca? Quran. Kita mau baca Quran karena kita punya ilmu baca Quran. Jangankan nggak punya ilmu baca Quran, mau baca Quran, yang baca Qurannya rajin aja, malas baca Qurannya, betul nggak? Bapak-bapak pada bisa baca Quran kan? Tapi jarang baca Qurannya kan? Segitu deh bisa baca Quran, apalagi nggak bisa. Kira-kira masuk akal nggak nih? Kita berpikir realita aja, sesuai kenyataan aja. Gunakan akal sehat kita. Cuma sayang, saya sangat amat menyayangkan ketika ada seseorang pandai membaca Quran, bacaan Qurannya fasih, tapi malas baca Quran. Sayang, itu ilmunya nggak dimanfaatkan. Itu udah dikasih modal oleh Allah, dikasih ilmu, tapi nggak dimanfaatkan. Maka nggak menghasilkan kebaikan, nggak menghasilkan keberkahan. Sayang kalau kita bisa baca Quran, tapi malas baca Quran. Masya Allah. Yang kedua, tadi selain ilmu pengetahuannya bertambah, yang kedua adalah amal kebaikannya bertambah.
Nah, ketika ilmu pengetahuan kita semakin bertambah, tadinya nggak tahu jadi tahu, tadinya nggak ngerti jadi ngerti, barokahnya sababiannya kita rajin menuntut ilmu, tadinya malas jadi rajin. Nah, itu tandanya hidup kita berkah. Walaupun secara materi kita sederhana, ya hidup mah nggak usah mewah-mewah, cukup pas-pasan juga nggak apa-apa. Pas-pasan juga nggak apa-apa. Pas butuh uang ada uangnya, pas butuh makan ada nasinya, pas butuh mobil ada yang nganterin. Nggak usah repot-repot. Yang penting pas butuh ada aja udah. Nggak usah memikirkan yang tidak ada. Nggak usah banyak menghayal, nggak usah panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu dapat mematikan hati, dapat membuat hati kita menjadi keras. Hati yang keras jauh dari rahmat Allah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di hadapan seluruh para sahabatnya. Kata beliau, "Ala adullukum ala asrafi ahlil jannah." Qalu, "Bala ya Rasulullah." Kalau ada ya itu harfu nida, maka Rasulullah dibaca mansub, dinasobkan. Jadi ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah, salah. Sebab itu Rasulullah itu jadi munada mudhof ilaih. Jadi ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah, harus dibaca nasab ya Rasulullah. Sama dengan mahabbah, ya nurul aini, jangan ya nurul, itu salah. Ya nurul aini, asalnya nurul aini. Kemudian di awal kalimat dimasukkan ya, yaitu namanya harfu nida, huruf yang biasa digunakan untuk memanggil, ya artinya hai. Maka ketika dimasukkan ya nurul aini, jangan ya nurul, jangan ya nurul aini, apalagi nurul arifin, itu artis satu. Marhaban ya nurul arifin, jangan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah bersabda, "Ala adulukum ala asrafi ahli jannah." Wahai para sahabat, maukah kalian aku beritahu, aku kasih tahu, aku informasikan kepada kalian, aku tunjukkan di hadapan kalian ala asrafi ahli jannah, semulia-mulianya penghuni sorga. Walaupun misalnya yang masuk surga banyak, tapi itu beda tingkatan, beda level, beda kelas, tergantung kadar kualitas keimanan dan ibadahnya masing-masing beda-beda. Surga itu ada 100 tingkat, jarak dari satu tingkat menuju tingkat kedua itu jarak tempuh perjalanan 500 tahun baru sampai. Gak bagaimana tingkatan yang ke 100, ada di mana itu? Masya Allah. Nah, Rasulullah mengatakan seperti itu. Maukah kalian aku tunjukkan semulia-mulianya ahli surga? Jadi ahli surga yang paling dimuliakan oleh Allah. Kalau para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Bala itu artinya ya, baik ya Rasulullah, bukan bala-bala, bukan. Kita ingatnya makanan melulu sih. "Bala ya Rasulullah." Baik ya Rasulullah, kami ingin tahu apa itu. Rasulullah menjawab dengan singkat, "Ulama ummati." Umatku orang-orang yang berilmu pengetahuan agama, yaitu para ulama. Mereka itu semulia-mulianya penghuni sorga nanti. Di bawah kedudukan para nabi, di bawah kedudukan para sahabat. Karena para ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi. Sampai-sampai kalau kita memuliakan orang alim, memuliakan orang berilmu, menghormati orang berilmu, dikatakan sama Nabi sama dengan kita memuliakan Nabi. Li'annahu habibi, karena orang berilmu adalah kekasihku. Dan barang siapa yang memuliakan aku, maka sungguhnya telah memuliakan Allah. Li'anni habibu, karena aku adalah kekasih Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, famakwahul jannah, maka tempat kembalinya surga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang apakah berdoa
di dalam sholat ketika melakukan sujud yang terakhir, baik di dalam sholat fardu 5 waktu dan ataupun di dalam sholat sunnah. Apakah hukumnya boleh? Jawabannya adalah sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas, yakni dari Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inni nuhitu an aqra'al qur'ana raqi'an aw sajidan fa amma ruku'u fa'azimu bihi rabbah wa amma sujudu fajtahidu bid du'a'i faqaminun ayustajaba lakum. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, ini jawabannya. Pertanyaannya tadi apa? Bolehkah kita berdoa di dalam sholat ketika kita melakukan sujud yang terakhir setelah kita membaca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, kemudian tumaninah, kemudian kita nambah doa, boleh apa tidak? Nah, ini jawabannya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, ingatlah, kata beliau, inni nuhitu, sesungguhnya aku dilarang oleh Allah, kata beliau, an aqra'al qur'ana raqi'an aw sajidan, membaca ayat-ayat Al-Quran ketika aku sedang melakukan ruku dan ketika ataupun aku sedang melakukan sujud. Aku, kata Rasulullah, dilarang oleh Allah membaca ayat-ayat Al-Quran pada waktu sedang ruku dan ataupun pada waktu sedang sujud di dalam sholat. Fa'amma ruku, maka adapun ketika sedang ruku, fa'azimu bihi rabbah, maka agungkanlah oleh kalian di dalam ruku kalian Tuhan kalian Allah dengan membaca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha agung dan segala puji baginya. Itu artinya lisan membaca tasbih, hati mencamkan makna yang terkandung dalam bacaan tasbih tersebut. Itu ciri sholat kita khusyuk. Jangan lisan membaca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi tapi hati ingat janda. Wah, itu ciri sholat yang ngawur. Sedikit lagi tanggung. Wa amma sujud, dan adapun ketika kalian sedang bersujud di dalam sholat kalian, kata Rasulullah, fajtahidu, maka bersungguh-sungguhlah kalian berdoa, memperbanyak doa di dalam sujud. Nah, ini dasar hadisnya. Siapa yang berani menentang hadis ini? Silahkan tentang. Faqaminun ayustajabalakum, kemungkinan besar doa yang kamu panjatkan kepada Allah di dalam sujudmu ketika sholat itu kemungkinan besar akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba Allah sujud, itu sangat dekat jaraknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aksirud doa. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, hadis nomor urut 482 dalam kitab Sahih Muslim. Artinya begini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih, sedekat-dekatnya seorang hamba Allah kepada Tuhannya adalah wa huwa sajidun, ketika dia sedang bersujud. Itu kata Nabi, hamba Allah yang paling dekat kepada Allah di saat dia sedang bersujud kepada Allah. Maka kata beliau, Pak
aksirud doa, perbanyak berdoa kepada Allah di dalam sujudmu. Nah ini cukup dua hadis menjadi landasan hukum, menjadi dasar hukum yang sangat otentik, yang sangat akurat, yang sangat qat'i, yang sangat meyakinkan kita bahwa hukumnya boleh kita memperbanyak doa di dalam sujud terakhir ketika kita melakukan sholat. Cukup dua hadisnya. Apa perlu tambah lagi hadisnya? Buat apa banyak dalil kalau nggak diamalkan ya? Karena samratul ilmi al-amal, buahnya ilmu adalah amal. Kita banyak ilmu tapi nggak ada amal, sama aja pohon tidak berbuah. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah beliau selain membaca dalam ruku, dalam sujud, selain membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali atau 11 kali, minimal 1 kali boleh. Dalam sujud selain boleh membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi minimal 1 kali, adnal kamal ukuran sedikit tapi mencapai kesempurnaan adalah 3 kali, dan paling banyaknya ada 11 kali. Juga beliau menambahkan bacaan dalam rukunya, dalam sujudnya dengan bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Itu isinya doa. Ini dilakukan oleh Rasulullah. Kita artikan subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Rabbana ya Tuhan kami. Wa bihamdika, segala puji bagimu. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Itu doa bukan? Kalau kalimatnya ya Allah ampunilah dosaku itu permohonan bukan? Ini dibaca oleh Rasulullah dalam ruku, setiap sujud ketika Rasulullah melakukan sholat itu ada hadis. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah ragu-ragu ya. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang serta hidayah, ilmu yang dapat mengantarkan kita untuk supaya lebih dekat lagi kepada Allah dengan melakukan berbagai macam ibadah kepada Allah, sehingga kita bisa meraih kecintaan Allah, bisa meraih ampunan Allah, bisa meraih kasih sayang Allah, bisa meraih ridha Allah, bisa meraih surga yang telah Allah janjikan untuk hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh semata-mata hanya karena Allah, mengharap ridha Allah. Akhirnya mari kita tutup taklim kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Asta